warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Yuris, kembali lagi pada Legal Education Banyu Biru Konsultan. Pada kesempatan kali ini, Banyu Biru Konsultan akan membahas tema yang berbeda dengan video-video sebelumnya. Jika pada video sebelumnya kita membahas tentang ketenagakerjaan, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenal kedudukan dan wewenang peradilan agama. Pengadilan agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam seperti halnya di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, dan ekonomi syariah. Untuk mengetahui dan mendalami lebih lanjut hukum acara peradilan agama, mari kita simak video selanjutnya yang akan dibahas oleh Bapak Masudi SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara BBC atau Banyu Biru Konsultan yang ketiga. Kali ini kita mencoba kita bersama-sama mencoba memahami tentang hukum acara peradilan agama. Kenapa? Karena di peradilan agama ini merupakan peradilan khusus yang hukum acaranya sebenarnya pakai hukum acara perdata umum, tetapi ada hal-hal lain yang diatur di dalam undang-undang tersendiri. Nah, kita coba melihat beberapa hal tentang peradilan di Mahkamah Agung yang memberikan aturan khusus terhadap pengadilan agama. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Di Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ini di pasal 2 disampaikan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Tentu karena kalimat di dalam pasal 2 ini menyatakan mengenai perkara tertentu, ini menjadi membuat kita penasaran perkara tertentu tersebut apa begitu. Nah, kewenangannya tentu yang namanya perkara itu ada perkara pidana dan perkara perdata. Apakah pengadilan agama juga bisa menyelesaikan perkara pidana? Perkara tertentu tersebut ada sebuah pengadilan yang diperbolehkan menangani perkara pidana, yaitu Pengadilan Agama di Aceh, di Nanggro, Aceh, Darussalam. Nah, ini perkara tertentu yang dimaksud dalam pasal 2 tersebut. Tentu di pasal 3A itu dihubungkan. Di sana ada kalimat bahwa di lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Nah, inilah maksud dari Undang-Undang 50 tahun 2009, yaitu pengkhususan dari pengadilan agama yang ada di Nanggro, Aceh, Darussalam itu bisa melaksanakan atau mengadili tentang pidana. Selain di Aceh tidak boleh.
Itu pembukanya. Kita coba kewenangan peradilan agama secara umum itu dipastikan bahwa siapa yang berperkara di pengadilan agama tentu mereka yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia, yang kedua adalah beragama Islam. Maka kalau kita melihat dari kewenangan peradilan agama, kewenangan pengadilan agama ini ada 2 kali revisi. Yang pertama, sebelum revisi itu mengatakan bahwa kewenangan peradilan agama yang pertama adalah menyelesaikan tentang sengketa perkawinan, kemudian kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kemudian ada wakaf dan sodaqoh. Pasca revisi itu ada beberapa penambahan menjadi 1 tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sodaqoh. Kemudian ada ekonomi syariah dan pengangkatan anak sesuai hukum Islam. Itu kewenangan peradilan agama pasca revisi. Lalu bagaimana ketika kita mengetahui apakah sebuah perkara ini bisa dibawa ke pengadilan agama? Yang pertama adalah kita harus mengetahui tentang legal standingnya dulu. Misal tentang perkawinan. Apabila kita menangani sebuah perkara perkawinan, tentu yang pertama yang kita lihat adalah surat nikah. Kenapa? Karena surat nikah ini hanya 2 lembaga yang bisa mengeluarkan. Yang pertama adalah kantor urusan agama bagi mereka yang beragama Islam, dan kantor catatan sipil bagi mereka yang beragama di luar Islam. Kita pastikan dulu apakah seorang perempuan atau seorang laki-laki itu mempunyai surat nikah atau belum, surat nikah atau tidak. Ketika sudah kita ketahui bahwa mereka sudah mempunyai surat nikah, kemudian cara berikutnya adalah kita lihat apakah surat nikah tersebut dikeluarkan oleh kantor urusan agama atau dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Karena hanya melalui surat nikahlah seseorang yang diakui suami istri tersebut bisa kita lakukan penyelesaian perkaranya di pengadilan agama. Setelah kita memastikan bahwa sepasang atau seorang laki-laki dan perempuan ini mempunyai surat nikah, kita pastikan dahulu apakah surat nikah tersebut dikeluarkan oleh kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Ketika dikeluarkan oleh kantor urusan agama, berarti sengketa perkawinannya menjadi kewenangan pengadilan agama. Dan apabila surat nikahnya dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, pasti menjadi kewenangan pengadilan negeri. Ini yang pertama harus kita lihat dan kita perhatikan. Kita tidak bisa mengingkari, misalnya ada masyarakat awam yang dia memperoleh surat keterangan nikah dari seorang tokoh agama atau dari imam masjid misalnya. Atau seseorang mendapatkan surat keterangan nikah dari seorang pendeta, biksu, atau tokoh-tokoh agama yang lain. Maka ini kita pastikan bahwa surat keterangan nikah yang diperolehnya, surat keterangan nikah yang didapatkan itu tidak bisa kita pakai sebagai dasar yang itu otentik. Keotentikannya kita
sudah pasti tidak otentik, begitu kira-kira bahasanya. Karena surat keterangan nikah yang otentik itu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama dan kantor catatan sipil. Hanya dua lembaga ini yang bisa mengeluarkan. Itu yang pertama, tentang perkawinan. Kemudian tentang kewarisan, wasiat, hibah, atau yang lain-lain, maka kita lihat dulu. Kalau memang ahli warisnya itu beragama non-muslim atau beragama di luar Islam, maka yang kita lihat kemudian adalah ahli pewarisnya. Kalau pewarisnya Islam, maka proses penyelesaiannya ada di pengadilan agama. Meskipun ahli warisnya ada yang Islam maupun ada yang non-Islam. Tetapi apabila pewarisnya beragama non-Islam, meskipun ahli warisnya Islam maupun non-Islam, maka proses penyelesaiannya ada di pengadilan negeri. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sudah pasti ketika permasalahan itu kita bawa ke pengadilan agama, kita pastikan dulu bahwa mereka ini beragama Islam atau pernah menandatangani sebuah keterangan atau surat yang ada hubungannya dengan Islam. Itu kalau kewarisan. Dari sisi legal standing atau kompetensi absolut dari pengadilan agama, kita pastikan bahwa yang berproses di pengadilan agama adalah warga negara yang beragama Islam. Tentu dalam perjalanan misalnya ada seseorang yang menikahnya secara Islam, tetapi di kemudian hari pindah agama, maka bagaimana proses perselisihan perkawinannya apabila mau melakukan perceraian? Maka karena surat nikah ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dicabut, maka meskipun agama boleh berubah, administrasi perkawinannya tidak boleh berubah. Maka apabila melakukan perceraian tentu tetap di pengadilan agama, meskipun seorang tersebut sudah pindah agama. Agama boleh berubah, tetapi administrasi perkawinan tidak boleh berubah. Tentu sebaliknya sama, ketika proses perkawinannya menurut agama non-Islam, maka proses penyelesaiannya ada di pengadilan negeri. Itu tentang kompetensi absolut. Tentang kompetensi relatifnya, di mana sebuah permohonan diajukan, tentu kita melihat di mana alamat atau kedudukan atau tempat istri, bukan pemohonnya di mana, atau bukan alamat suami, tetapi adalah alamat istri. Jadi misalnya seorang pemohon ada di Semarang, karena proses cerai istrinya pindah ke Surabaya, maka pemohon ini melakukan permohonannya atau memasukkan permohonan cerai, permohonan talaknya, cerai talaknya ada di Surabaya, bukan di Semarang. Tetapi apabila itu bentuk kewarisan, maka melihatnya adalah di mana objek itu berada. Jadi apabila seorang pewaris meninggalkan hartanya
di Gresik, sementara ahli warisnya ada di Surabaya, maka permohonan gugatan kewarisan itu dilakukan di kantor di Pengadilan Agama Gresik, tidak di Surabaya. Meskipun seluruh ahli warisnya ada di Surabaya, atau ahli warisnya bertempat tinggal yang berbeda-beda, ada di Surabaya, ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Jakarta, permohonan sengketa waris ini tetap dilakukan di mana objek waris itu berada. Lalu bagaimana ketika objeknya banyak? Ada di Gresik, ada di Lamongan, ada di Bandung, ada di Jakarta. Maka cukup permohonannya diajukan di Pengadilan Agama Gresik. Di dalam permohonan disebutkan selain objek yang ada di Gresik, objeknya ada di Jogja, ada di Semarang, ada di Jakarta, ada di Bandung. Nah, itu kompetensi relatifnya. Jadi bukan melihat di mana pemohonnya berada, tetapi di mana objek waris tersebut berada. Itu tentang perkawinan, tentang kewarisan, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Jadi yang pertama harus beragama Islam kalau di pengadilan agama. Kalau itu kewarisan, di mana objeknya berada, hubungan antara ahli waris dengan pewaris ada kejelasan. Kalau dia sebagai anak, buktinya maka ada kartu keluarga, ada akta kelahiran yang ahli waris itu menunjukkan ada hubungan dengan pewaris. Begitu. Kemudian pasca revisi ada beberapa perubahan, yaitu dimulai dari awal ada perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, kemudian ada ekonomi syariah. Seluruh perkara, seluruh perjanjian yang berbau syariah, maka proses penyelesaiannya ada di Pengadilan Agama. Kemudian ada tambahan pengangkatan anak. Pengangkatan anak menurut hukum Islam maupun hukum nasional, kepercayaan atau agama anak harus sama dengan yang mengangkat. Seorang muslim maka dia mengangkat anak yang muslim. Tidak boleh muslim mengangkat non-muslim. Begitu juga sebaliknya. Jadi tidak diperkenankan seorang anak itu berbeda keyakinan dengan seorang pengangkatnya. Secara otomatis karena masih anak, ya tentu bukan ditanya agamanya apa ke anak, tetapi adalah agama dari yang mengangkat. Kalau yang mengangkat muslim, maka anaknya secara otomatis muslim. Kalau anaknya non-muslim, secara otomatis anaknya dianggap keyakinannya juga non-muslim. Itu. Kemudian sengketa perkawinan berikutnya setelah perceraian adalah izin beristri lebih dari satu atau izin beristri lebih dari seorang. Apabila seorang suami menginginkan beristri lebih dari satu, maka harus minta izin kepada pengadilan. Selain perkawinan itu. Kemudian yang kedua, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dan hal orang tua atau dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Ini juga harus meminta izin ke Pengadilan Agama. Kemudian berikutnya adalah dispensasi kawin. Usia perkawinan sekarang 19 tahun
baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila seorang laki-laki berusia sebelum 19 tahun mau melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis harus meminta dispensasi kawin ke pengadilan agama. Dispensasi kawin, dispensasi yang diberikan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun. Kemudian pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan itu adalah ketika seseorang, baik itu calon suami maupun calon istri, ternyata diketahui mereka ini mengurus suratnya tidak sesuai dengan fakta. Setelah masuk prosesnya ke kantor urusan agama, ternyata diketahui bahwa calon istri tersebut masih istri orang lain, atau calon suaminya masih mempunyai istri. Nah, ini bisa dilakukan pencegahan perkawinan, di mana dilakukan pencegahan perkawinannya adalah di mana akan dilangsungkan pernikahan tersebut. Apa bedanya pencegahan dengan cerai? Tentu berbeda. Kalau cerai berarti itu dilakukan oleh sepasang suami istri. Kalau pencegahan bisa dilakukan oleh orang di luar mempelai tersebut. Bisa oleh orang tuanya, boleh oleh keluarganya, oleh siapapun yang mengetahui dan melihat bahwa perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti tadi, misalnya ternyata yang perempuan masih punya suami, maka tidak boleh. Nah, ini harus dilakukan pencegahan perkawinan. Kita mengajukan permohonan pencegahan ke pengadilan agama agar perkawinan tersebut dibatalkan. Kemudian berikutnya ada penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Jadi apabila seorang calon suami istri dengan alasan yang tidak masuk akal, permohonan perkawinannya ditolak oleh pegawai pencatat nikah, kita juga bisa melakukan gugatan ke pengadilan agama. Atas apa? Atas penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sementara proses surat dan seterusnya sudah dilengkapi oleh calon mempelai tersebut. Kemudian pembatalan perkawinan berikutnya. Pembatalan perkawinan ini dilakukan apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas perkawinan tersebut. Jadi sebuah perkawinan kemudian ini dianggap ada yang dirugikan, dianggap merugikan, maka ini juga bisa dilakukan pembatalan. Oleh siapa? Oleh oleh istri, calon istri atau calon suami, atau juga oleh keluarganya. Karena ya macam-macam sebabnya. Bisa jadi istrinya berbohong, belum punya ngomong, belum pernah menikah, ternyata sekarang posisinya sudah masih suami orang. Nah, ini bisa dilakukan pembatalan perkawinan. Kemudian berikutnya adalah gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri. Kewajiban suami istri sudah ditentukan dalam keluarga apabila kewajiban salah satu pihak itu mengakibatkan suami. Kalau suami berarti kelalaian kewajiban seorang istri, nah, maka suami bisa melakukan permohonan cerai talak. Begitu juga sebaliknya, apabila kelalaian itu disebabkan oleh seorang suami, maka kelalaian atas kewajiban itu dilakukan oleh seorang suami, maka seorang istri juga bisa atau boleh melakukan cerai gugat, permohonan cerai gugat. Perceraian seperti tadi ada dua,
dua macam, yaitu perceraian karena talak atau cerai talak, kemudian perceraian karena gugatan. Berarti cerai gugat. Cerai gugat dilakukan oleh seorang istri, kalau cerai talak dilakukan oleh seorang suami. Kemudian penyelesaian harta bersama. Bisa jadi pada saat terjadinya perceraian ada harta bersama yang disengketakan. Bagaimana cara menghitung harta bersama? Tentu kita ketahui bahwa seluruh harta yang diperoleh setelah pernikahan itu menjadi harta bersama. Baik yang membeli itu istri atau yang membeli itu suami, semuanya menjadi harta bersama. Apabila terjadi sengketa, maka penyelesaiannya juga dilakukan di pengadilan agama kalau mereka ini muslim. Kemudian berikutnya adalah sengketa perkawinan, berikutnya adalah penguasaan anak. Bisa jadi dalam perceraian ada gugatan penguasaan anak. Seorang anak yang masih berusia 10 tahun, misalnya 8 tahun. Tetapi suaminya menganggap si istri tidak layak secara sosial untuk membesarkan dan mendidik anaknya, maka penguasaan anak ini dimintakan oleh seorang suami. Bisa jadi seperti itu. Kemudian banyak sekali ini sengketa perkawinan. Ada berikutnya penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh mantan suami kepada bekas istri, atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Itu juga merupakan sengketa perkawinan. Bisa jadi setelah terjadi perceraian, hakim sudah memutus bahwa kewajiban suami terhadap mantan suami, ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Ternyata di dalam perjalanan putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka ini juga masuk dalam sengketa perkawinan. Kemudian putusan tentang sah tidaknya seorang anak. Nah, tadi juga saya sampaikan, apabila terjadi sengketa penguasaan anak, maka anak tersebut menjadi objek sengketa, sehingga hakim harus memutus anak tersebut menjadi menjadi kewajiban siapa. Nah, itu juga masuk dalam sengketa perkawinan. Kemudian ada pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, atau dalam pengadilan hal kekuasaan seorang wali dicabut. Itu juga menjadi sengketa perkawinan. Kemudian penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur, yang ditinggal kedua orang tuanya, itu juga menjadi sengketa di dalam pengadilan agama. Masuknya adalah sengketa perkawinan. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, dan seterusnya. Itu beberapa, kalau tidak salah ini ada 28 sengketa yang bisa diselesaikan di pengadilan agama. Kemudian kita harus memahami juga tentang tanggung jawab pengadilan agama sebagai peradilan syariah Islam. Tentu pengadilan agama tersebut dibentuk itu menanggung beberapa tanggung jawab secara syariah. Pertama, memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan maupun pihak ketiga dalam perkara yang menurut hukum hak-haknya harus dilindungi. Maka ketika kita sebagai seorang advokat dalam membela klien harus bisa memastikan, harus memahami bahwa ini adalah tanggung jawab pengadilan agama.
tanggung jawab pengadilan agama harus mampu melindungi bagi pencari keadilan atau pihak lain. Pencari keadilan berarti pihak-pihak yang berperkara atau pihak lain yang dalam perkara tersebut masih ada hubungannya. Ini semuanya harus dilindungi. Kita sebagai seorang advokat atau seorang praktisi hukum harus bisa memastikan siapapun yang berperkara di pengadilan agama bisa terlindungi hak-haknya. Siapapun boleh mengajukan saksi, siapapun boleh mengajukan hak-haknya ketika mereka dilarang atau tidak mendapatkan haknya di pengadilan, maka kita sebagai seorang advokat harus berani menyampaikan bahwa itu adalah hak untuk pencari keadilan. Tidak boleh seseorang masuk di dalam pengadilan ternyata haknya untuk mendatangkan saksi ditolak oleh pengadilan. Tidak bisa. Kemudian di dalam pengadilan juga ada mediasi. Pengadilan agama juga ada namanya mediasi. Dalam rangka mewujudkan perdamaian yang halal, legal, dan eksekutable. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, seluruh perkara yang masuk di pengadilan agama harus diawali dengan mediasi. Dan kesepakatan yang dibuat di dalam mediasi tersebut merupakan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan apabila dibuat akta pandading atau akta perdamaian. Maka apabila proses tersebut dilewati, artinya diketahui bahwa tidak dilakukan mediasi, salah satu pihak yang dirugikan bisa melakukan banding, dan majelis hakim banding sudah pasti mengembalikan berkas tersebut agar dilakukan mediasi terlebih dahulu. Kemudian setelah masuk ke pengadilan, setelah masuk ke dalam proses peradilan atau dalam hal litigasi, pengadilan harus memberikan kepastian hukum yang adil, ideal, dan eksekutable. Adil artinya, contohnya begini, ahli waris perempuan itu berbeda dengan ahli waris laki-laki. Bagian laki-laki itu 2, bagian perempuan adalah 1. Tetapi apabila diketahui ahli waris laki-laki ini pada masa hidupnya pewaris hanya memberikan rasa sakit terhadap pewaris, dia sukanya menghabiskan uang, maka memungkinkan majelis hakim tidak memberikan sesuai aturan undang-undang 2 kali untuk ahli waris laki-laki dan 1 kali ahli waris perempuan, maka majelis hakim bisa jadi memberikan secara adil untuk laki-laki 2 dan untuk perempuan 2. Atau bisa jadi dibalik. Seorang laki-laki yang seharusnya mendapat 2 menjadi 1, bisa jadi yang perempuan karena memberikan seluruh hidupnya berbakti kepada orang tuanya, maka dia memungkinkan hakim memberikan 2 kali ketentuan. Itu namanya kepastian hukum yang adil. Kemudian ideal. Ideal itu contohnya tadi seperti seorang anak, apabila seorang anak yang masih berusia 7 tahun sesuai dengan aturan, maka anak yang masih berusia 7 tahun akan diasuh oleh ibunya. Tetapi apabila diketahui seorang ibu ini tidak layak secara sosial mengurus anaknya,
maka bisa jadi idealnya anak ini diasuh oleh bapaknya. Kemudian executable. Executable artinya putusan pengadilan ini bukan hanya bersifat memutus, tetapi juga bisa dilakukan eksekusi. Jadi misalnya tentang harta bersama, bukan hanya diputus dia ini merupakan harta bersama, tetapi juga ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa? Bagian dari istri sekian, bagian anak sekian, bagian saudara almarhum sekian. Itu namanya executable. Bukan hanya memutus bahwa sekian harta bersama, sekian harta waris. Kita sebagai seorang ahli hukum, baik sebagai advokat maupun praktisi, juga harus memahami tentang tugas sejati pengadilan. Dalam hal ini tugas sejati pengadilan agama. Disampaikan di sini bahwa dalam undang-undang ini disampaikan bahwa yang pertama, menyelesaikan masalah tanpa menyisakan masalah, apa-apa lagi menambah masalah, sehingga pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh apa yang menurut nurani keadilan menjadi haknya. Jadi pengadilan agama mempunyai tugas untuk memeriksa serta memutus sejelas-jelasnya tentang sengketa yang sedang berjalan. Bisa dipastikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim ini bisa dieksekusi oleh para pihak yang berperkara. Jadi tidak hanya sebagai putusan di atas kertas, tetapi putusan tersebut bisa dijalankan dengan mudah menurut kondisi yang ada. Saudara-saudara sekalian, itu menjadi tugas sejati pengadilan agama. Saudara-saudara sekalian, setelah kita memahami tentang sengketa perkawinan, kemudian kita mencoba memahami tentang tanggung jawab pengadilan agama sebagai peradilan syariah Islam. Tentu kita selaku lawyer, selaku praktisi hukum harus memahami tentang bagaimana tanggung jawab pengadilan agama sebagai peradilan syariah Islam. Yang pertama, pengadilan agama memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan maupun pihak ketiga dalam perkara yang menurut hukum hak-haknya harus dilindungi. Jadi para pihak yang mencari keadilan di peradilan agama dipastikan mereka mendapatkan hak-haknya. Yang kedua adalah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara perdata harus diawali dengan proses mediasi. Mediasi di sini dipastikan bahwa sebelum masuk ke proses persidangan, para pihak dilakukan proses mediasi yang dipandu oleh seorang mediator, sehingga hasil yang didapat nanti akan diharapkan akan mendapatkan perdamaian yang halal, legal, dan eksekutable. Karena perdamaian yang didapat pada saat mediasi itu menjadi putusan yang harus dijalankan apabila dibuat akta pandading. Maka mediasi ini menjadi wajib. Apabila proses peradilan tidak dilaksanakan mediasi, salah satu pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan banding, dan apabila ditemukan fakta tersebut, maka majelis hakim pengadilan tinggi
pasti akan mengembalikan berkasnya untuk dilakukan mediasi di tingkat pertama atau pengadilan agama di tingkat pertama. Kemudian setelah masuk dalam litigasi, pengadilan agama sudah pasti harus memberikan kepastian hukum yang adil. Sebuah hukum tentu akan mengikuti ketentuan perundang-undangan. Tetapi ada saat-saat tertentu proses itu tidak bisa mengikuti aturan ketentuan perundang-undangan. Misal tentang waris. Ahli waris yang satu memberikan seluruh hidupnya, mengabdikan seluruh hidupnya kepada pewaris. Ahli waris yang satu tidak pernah atau tidak peduli terhadap pewaris. Sehingga apabila seperti ini, ketentuan tentang adil harus diutamakan, mengesampingkan kepastian hukumnya. Contoh, seorang ahli waris perempuan memberikan atau mengabdikan seluruh hidupnya kepada pewaris, dan seorang ahli waris laki-laki yang tidak peduli atau mempedulikan apapun yang terjadi terhadap pewaris semasa hidupnya. Maka apabila majelis hakim menemukan fakta yang demikian, memungkinkan hakim memutus secara adil, bukan memutus berdasarkan kepastian hukum. Kemudian ideal adalah contohnya seorang anak masih berusia 8 tahun, sesuai ketentuan undang-undang, maka anak yang masih berusia 8 tahun ini mengikuti ibunya, menjadi hak asuh dari ibunya. Tetapi apabila ditemukan fakta di muka persidangan bahwa seorang ibu tersebut secara sosial tidak layak mengasuh dan mendampingi anaknya, maka majelis hakim boleh atau seharusnya memberikan hak asuh kepada bapaknya yang notabene ayahnya lebih mempunyai kondisi sosial yang lebih baik dari ibunya. Jadi dalam putusan litigasi harus bisa memberikan kepastian hukum yang adil. Bisa jadi berkepastian hukum, bisa jadi hanya membuat putusan yang dasarnya adalah adil, sesuai dengan irah-irahnya putusan pengadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan. Jadi bisa jadi memutusnya hanya berdasarkan adil, bukan berdasarkan kepastian hukum. Saudara-saudara sekalian, selain tanggung jawab peradilan agama, seorang lawyer harus memahami juga tentang tugas sejati pengadilan. Kenapa? Karena tugas sejati pengadilan adalah menyelesaikan masalah tanpa menyisakan masalah, apalagi menambah masalah, sehingga pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh apa yang menurut nurani keadilan menjadi haknya. Jadi dalam putusan pengadilan harus bisa dipastikan bahwa putusan tersebut bisa dieksekusi, atau bisa dipastikan seorang yang berperkara di pengadilan agama dapat memperoleh haknya dengan mudah, menurut keadilan tentunya. Berikutnya adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak sehingga terwujud kembali kedamaian dan kebersamaan. Pada saat proses perselisihan di pengadilan agama, di ujungnya adalah
apabila putusan tersebut mengandung eksekusi, maka harus dilakukan eksekusi. Apabila dalam putusan tersebut putusannya adalah memberikan hak asuh anak kepada istri, berarti juga eksekusinya harus kepada istri. Lalu bagaimana belanjanya? Belanjanya, kebutuhannya, sekolahnya menjadi tanggung jawab mantan suami. Dan itu apabila dituangkan dalam putusan pengadilan, suami tidak bisa mengelak atas putusan tersebut, maka mantan suami mempunyai kewajiban sesuai putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Kemudian yang ketiga, memberikan perlindungan hukum dan keadilan sehingga terwujud kembali ketertiban hukum dan keadilan. Setelah proses di dalam pengadilan, maka setelahnya tidak ada lagi sengketa yang terjadi. Tidak ada lagi perkara atas putusan pengadilan tersebut, karena seluruh putusan pengadilan bisa dieksekusi dengan mudah dan berhasil menurut nurani keadilan. Sehingga tugas sejati pengadilan agama adalah memberikan perlindungan hukum dan keadilan sehingga terwujud kembali ketertiban hukum dan keadilan. Hukumnya menjadi tertib, adilnya bisa dinikmati oleh seluruh pihak. Maka apabila itu terjadi, peradilan yang ideal di dalam pengadilan agama akan terwujud. Tentu ada beberapa syarat untuk mewujudkan peradilan yang ideal. Ada 5 dalam catatan saya. Yang pertama, menerapkan pelayanan peradilan yang prima, modern, humanis, praktis, dan berkeadilan. Tentu di dalam proses beracara di pengadilan, peradilan agama, baik di dalamnya lawyer, majelis hakim, panitera, dan seluruh perangkat yang ada di pengadilan agama menjunjung tinggi pelayanan yang prima. Tidak boleh asal-asalan. Praktis, apabila hal tersebut bisa dilakukan dengan mudah, tidak boleh dipersulit, baik itu oleh majelis hakim, advokat maupun panitera. Menerapkan sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan. Berulang kali disampaikan bahwa peradilan agama harus berbasis pada perlindungan hukum dan keadilan. Bisa jadi sesuatu yang adil menyimpangi ketentuan undang-undang. Tetapi apabila berdasarkan fakta hukum majelis hakim mengindikasikan peraturan pelaksana perundang-undangan tidak bisa diterapkan, majelis hakim harus memilih keadilan dalam memutus. Berikutnya adalah membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam hal peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah Agung telah membuat konsep ekot atau beracara secara elektronik. Seorang advokat harus bisa melaksanakan ekot dengan baik sehingga proses sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung bisa terlaksana. Yang keempat adalah menerapkan hukum yang progresif, responsif, dan akomodatif. Majelis hakim tidak bisa dengan alasan tidak ada hukum yang dipakai untuk memutus perkara. Majelis hakim harus respon apa yang terjadi di dalam proses penanganan perkara.
seorang istri melakukan cerai gugat misalnya, kemudian ada syarat sesuai surat edaran Mahkamah Agung bahwa syarat untuk mengajukan cerai gugat adalah sudah dilakukan pisah rumah selama minimal 6 bulan. Tetapi apabila seorang istri yang mengajukan cerai gugat tersebut bisa menunjukkan telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang didapati atau dilakukan oleh suami, maka majelis hakim harus menyimpangi proses 6 bulan pisah rumah ini. Karena hal tersebut untuk melindungi atau dalam bentuk bentuk perlindungan hukum oleh majelis hakim itu seperti itu. Artinya penyimpangan undang-undang itu diperbolehkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperoleh perlindungan hukum yang berkeadilan. Kemudian memberikan amar putusan yang adil, ideal, dan eksekutable. Itu yang terjadi. Maka di dalam putusan pengadilan hanya memberikan 2 hal. Yang pertama putusan, yang kedua penetapan. Tidak ada namanya keterangan pengadilan. Produk pengadilan adalah putusan dan penetapan. Jadi hanya 2 ini. Saya kira itu, saudara-saudara sekalian, semoga apa yang dilakukan oleh Banyu Biru Konsultan selama ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat semuanya, baik masyarakat hukum maupun masyarakat yang awam hukum, memberikan masukan kepada para pihak, baik praktisi, akademisi, maupun orang awam, untuk selalu belajar memahami ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Maka cita-cita Banyu Biru Konsultan akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pihak dalam hal mencari keadilan, terutama di peradilan agama. Terima kasih atas semua perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga pembahasan yang kami berikan dapat menambah wawasan serta manfaat untuk sahabat-sahabat Banyu Biru Konsultan dimanapun kalian berada. Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.